Seperti yang telah kita pelajari di tutorial sebelumnya, saat sampel lembab dikeringkan, maka akan mengalami periode laju konstan dan periode laju menurun. Kedua periode tersebut dipisahkan oleh nilai kadar air kritis yang berada di akhir periode laju konstan dan sebelum periode laju menurun dimulai. Dalam tutorial ini, kita akan belajar cara menghitung lama waktu pengeringan untuk periode laju menurun. Ada 3 hal penciri dalam analisis periode laju menurun. Yang pertama, pada analisis periode laju konstan, suhu permukaan produk adalah sama dengan suhu bola basah udara. Hal tersebut dikarenakan ada cukup air di permukaan produk selama periode laju konstan. Sedangkan dalam periode laju menurun, tidak ada lagi cukup air dalam produk yang bisa memastikan keseluruhan permukaan bahan dilapisi air. Sehingga, setelah kadar air bahan turun hingga di bawah nilai kadar air kritis, suhu bahan akan meningkat di atas suhu bola basah, yang awalnya jadi patokan suhu pada periode laju konstan. Ciri kedua, difusi kelembapan di dalam produk menjadi laju pengontrol. Struktur internal produk itu sendiri akan mulai mengontrol seberapa banyak uap air yang dapat berpindah dari dalam bahan ke permukaan. Dan yang terakhir, bentuk produk itu sendiri akan mempengaruhi perhitungan. Di sini kita contohkan bentuk geometri plat tak terbatas. Jadi sampel yang akan kita gunakan berbentuk plat terbatas. Berdasarkan tutorial kita tentang perpindahan panas transien, plat tak terbatas adalah plat dengan ketebalan yang diketahui, tetapi di semua arah lainnya luasnya tak terbatas. Atau gampangnya, ini adalah plat yang sangat tipis. Nah, dalam kasus geometri plat tak terbatas, kita bisa menuliskan rasio kadar air dalam bentuk W dikurangi WE, di mana WE adalah kadar air kesetimbangan, dibagi dengan WC dikurangi WE, di mana WC adalah kadar air titik kritis yang berada di antara laju konstan dan laju menurun. Rasio kadar air ini nilainya akan sama dengan 8 per pi kuadrat dikali nilai eksponen dari minus p kuadrat dikali d dikali t dibagi dengan 4 dc kuadrat, di mana dc adalah dimensi karakteristik, yang untuk bentuk plat adalah setengah dari ketebalannya, seperti ditunjukkan dalam gambar ini. D besar adalah difusivitas massa efektif, merupakan sifat bahan makanan yang sedang dikeringkan dalam satuan meter kuadrat per detik. Sedangkan T adalah waktu pengeringan. Dari sini, persamaan bisa kita tata ulang untuk mencari lama waktu pengeringan. Jadi, lama waktu untuk periode laju menurun adalah sama dengan 4 dc kuadrat per pi kuadrat D dikali ln dari 8 per pi kuadrat dikali dalam kurung rasio kelembapan kita sebelumnya, yaitu WC dikurangi WE dibagi W dikurangi WE. Nah, persamaan ini dapat kita gunakan untuk menentukan lama waktu selama periode laju menurun. Persamaan serupa dapat dituliskan untuk bentuk geometri lain seperti silinder tak terbatas maupun bola. Selanjutnya mari kita pelajari secara singkat bagaimana cara menentukan lama waktu pengeringan pada kasus spray dryer. Dalam spray dryer terdapat nozzle cairan untuk membentuk droplet. Droplet kemudian jatuh ke dalam chamber dan terpapar udara panas. Sehingga saat droplet berpindah dari atas ke bawah, airnya akan menguap, sedangkan bubuk kering akan terkumpul di bagian bawah spray dryer. Oke, periode pertama di bagian atas spray dryer adalah periode laju konstan. Disinilah sejumlah besar air dari droplet menguap, karena droplet masih mengandung cukup banyak air, sehingga digunakan rumus untuk periode laju konstan sebagai berikut.
TC sama dengan HL kali W0 dikurangi WC dibagi dengan HA dikali TA dikurangi TS. Nah, namun dalam kasus ini sampel kita adalah droplet berbentuk bola, sehingga luas permukaan bola adalah 4pi R kuadrat. Dengan demikian, mari kita tulis ulang rumusnya menjadi TC sama dengan HL kali W0 dikurangi WC dibagi dengan 4pi R D kuadrat. Ini untuk droplet awal kali H kali TA dikurangi TS. Jadi RD adalah jari-jari awal droplet, tepat setelah droplet terbentuk di nozzle sprayer. Oke, lanjut. Telah ditentukan bahwa koefisien perpindahan panas konveksi H nilainya sama dengan K dibagi RD. Sehingga dengan substitusi nilai H, maka persamaan sebelumnya bisa kita ubah menjadi TC sama dengan HL dikali W0 dikurangi WC dibagi dengan 4pi RD dikali KA dikali dalam kurung TA dikurangi TS. Nah, itulah persamaan waktu untuk periode laju konstannya. Sekarang untuk periode laju menurun pada bentuk geometri bola. Persamaan untuk bola adalah TF sama dengan RP kuadrat. RP adalah jari-jari partikel pada titik kritis, yaitu setelah periode laju konstan berakhir di spray dryer, dibagi dengan pi kuadrat D dikali len dari 6 per pi kuadrat dalam kurung WC dikurangi WE per W dikurangi WE. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan makanan dalam spray dryer yang bermula dari droplet di bagian atas hingga terkeringkan semuanya menjadi bubuk di bagian bawah terdiri atas waktu periode laju konstan dan waktu periode laju menurun. Sehingga T sama dengan HL dikali W0 dikurangi WC dibagi 4pi RD KA dalam kurung TA dikurangi TS. Ini untuk periode laju konstannya. Kemudian ditambah RP kuadrat per P kuadrat D dikali len dari 6 per Pi kuadrat dalam kurung WC dikurangi WE per W dikurangi WE. Inilah total waktu yang akan diperlukan spray dryer untuk mengeringkan keseluruhan droplet cairan yang terbentuk hingga menjadi bubuk dan di dalamnya termasuk periode laju konstan dan laju menurun.